jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik untuk jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema yang sangat luar biasa. Temanya adalah mau sukses, penuhi hak-hak wanitamu. Masya Allah, tadi di segmen pertama kita bahas dulu tentang hak-hak wanita. Tadi ada contohnya salah satu wanita yang menuntut haknya untuk mendapatkan warisan, ada juga yang ingin tinggal di rumah sendiri tanpa adanya mertua. Nah tapi tadi sudah dijelaskan sebenarnya hak-haknya itu apa aja sih. Nah sekarang selanjutnya pembahasan kita awali dulu dengan pertanyaan ke Ustadz Syam nih. Ustadz Syam, ini para wanita baik itu, istri bahkan anak wanita kita, kan Allah memberikan kemuliaan untuk mendapatkan hak yang sama dalam ibadah. Bahkan bisa meraih pahala yang sama dengan laki-laki. Tapi bukannya Allah melebihkan kepada laki-laki, kau bisa sih wanita itu juga sama haknya. Bahkan katanya bisa lebih. Nah ini saya masih bingung nih, mohon penjelasannya. Sebenarnya gimana dalam hal beribadah ini sebetulnya wanita atau laki-laki yang mendapatkan hak lebih itu bagaimana Ustaz? Baik, selamat tabi guruku, Habib Uthman, Ustaz Syifa yang dimulakan Allah, Mas Mikdad. Para sahabiah mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, laki-laki pergi dengan membawa keutamaan jihad fi sabilillah. Mereka berperang, mereka bisa ini dan ini dan ini dan itu. Sedangkan kami tidak memiliki suatu amalan yang bisa menyamai amal para mujahid." Karena kan jihad itu kan meninggal langsung syahid gitu ya. Langsung syahid, keutamaannya sangat banyak sekali. Maka Rasulullah SAW menjawab, pekerjaan salah seorang di antara kalian di dalam rumahnya, nggak usah keluar untuk berperang, itu menyamai amalan para mujahid fi sabilillah. Masya Allah. Jadi seorang ibu itu, wanita tuh gampang banget masuk surga sebenarnya. Gampang banget sebenarnya. Iya, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan diri dan suami, hartanya. Taat suaminya selesai, masuk surga. Silahkan pilih pintu surga dari manapun yang engkau mau. Nggak disuruh sholat sunnah. Nggak disuruh puasa sunnah. Yang disuruh cuma sholat 5 waktu. Nggak pakai qobliyah ba'diyah. Nggak pakai terawih malah. Ya, nggak pakai. Jangankan itu, Jumat aja perempuan di rumah. Jumat kita diwajibkan kita ke masjid. Jumatan ya, laki-laki. Kita harus Jumatan, perempuan di rumah saja. Ya, puasa Ramadan, sebentar lagi puasa Ramadan. Syawal, laki-laki dianjurkan puasa Syawal, perempuan juga. Tapi kalau perempuan cuma bisa puasa Ramadan saja, selesai, tidak ada urusan. Taat pada suaminya, jaga kehormatannya, jaga kesuciannya, Masya Allah, langsung disuruh pilih pintu surga manapun dia inginkan. Dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Kata Allah dalam surah An-Nisa, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ, dan barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin au untha, dari laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada passwordnya. Passwordnya adalah mukmin. Ya. Harus iman dulu. Ya. Jadi amal soleh itu nggak bisa kalau tanpa keimanan. Orang beramal soleh tanpa keimanan kan biasanya mengharapkan dunia. Tapi orang yang beriman itu beramal soleh ngarepinnya akhirat. Ustadz, saya sudah baik sama suami saya, tapi suami saya kok selalu membalas saya dengan kejahatan, dengan kezaliman ya. Anda beramal untuk akhirat aja udah, selesai. Anda dibalas di dunia itu bonus, tapi kalau Anda dibalas di akhirat itu pasti. Kalau Anda beramal saleh. Wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah. Maka dari itu mereka itu akan masuk surga. Jadi Allah tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Memang keutamaannya laki-laki ada. Misalnya dia yang jadi imam sholat laki-laki, kemudian yang khotib ya laki-laki, kemudian yang ini dan ini itu laki-laki biasanya karena lebih banyak bertanggung jawab. Betul. Tapi keutamaan perempuan juga jauh lebih banyak. Rasulullah SAW ditanya siapa yang harus kehormati, ibumu. Siapa yang harus gini, ibumu. Keutamaan perempuan ini subhanallah. Ada yang sering mengambil dalil ini. Di surga Ustadz itu ternyata di neraka banyakkan perempuan daripada laki-laki. Gitu. Karena memang jumlahnya lebih banyak. Jumlah kita di dunia ini lebih banyak perempuan memang. Katanya ternyata di surga isinya banyakkan orang miskin daripada orang kaya.
Kenapa coba? Karena memang orang kaya sedikit. Betul. Karena orang kaya sedikit. Coba dalam satu daerah, aku misalnya di Jakarta Selatan, Iya. berapa orang kayanya, berapa orang miskinnya? Lebih banyak mana? Kayaknya lebih banyak orang susah sih. Lebih banyak orang susah. Lebih banyak. Waduh, bener ya, masuk akal juga penjelasannya. Luar biasa penjelasannya Ustadz Syam. Terima kasih Ustadz Syam. Baik, tadi sebelum ada yang lewat, saya masih ada satu pertanyaan yang belum dijawab oleh guru kita Ustazah. Tapi saya mau ngajakin dulu jamaah untuk saksikan tayangan yang ada hubungannya dengan hak-hak wanita. Seperti apa? Pasti penasaran kan? Yuk kita saksikan tayangan berikut ini. Proses Sulaiman mulai sejak tahun yang ada berdua mulai telah ini. Wah, miris ya kalau menyaksikan berita seperti itu. Terlebih anaknya katanya masih sekolah. Aduh, Ustazah bagaimana nih tadi pertanyaannya, apakah wanita atau seorang anak itu memiliki hak untuk memilih jodohnya sendiri dan apa hukumnya kalau misalnya ada orang tua yang memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anaknya yang Izin para guru. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Islam itu indah yang ada di rumah. Pernikahan itu salah satu cara untuk hifzun nasl, menjaga keturunan. Dan yang kedua adalah cara untuk mencegah dari perzinahan, maksiat yang dilakukan. Orang yang menikah itu yang menjalankan adalah anaknya, bukan orang tuanya. Tapi terkadang orang tua menjodohkan anaknya niatnya baik. Karena orang tua menganggap ini sekufu, tahu agama. Belum tentu kalau kamu cari pilihan kamu itu tidak lebih baik dari pilihan saya. Nah, salah satu rukun nikah itu adalah wali. Al-wali ahadu arkanin nikah la yasihu illa biwali. Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali dalam mazhab Syafi'i. Ya. Nah, dalam terminologi fikih ini dikenal yang namanya hak ijbar atau wali mujbir. Jadi ada hak seorang ayah atau kakeknya atau kakak laki-lakinya atau walinya yang disebut dengan wali itu punya hak menikahkan anak perempuannya. Tapi di sini harus dilihat juga hak-haknya. Jangan sembarangan, jangan serampangan. Udah karena saya punya hak menikahkan anak saya, sama siapa saja saya nikahkan. Banyak orang tua yang menikahkan anaknya itu karena hutang contohnya. Kamu sebagai tebusan untuk membayar hutang saya kamu nikah, padahal anaknya masih SMP. Ada yang karena hubungan kekeluargaan, kawin gantung namanya. Anaknya dari kecil udah dijodohin. Aduh. Begitu sudah besar, kenal sama yang lain, suka nggak boleh nikahnya harus sama yang dijodohin dari kecil. Ini pemaksaan seperti ini. Jadi dalam kitab Kifayatul Akhyar disebutkan wa yustahabu an tusta'zanal balighatu lil khabar. Jadi orang tua itu disunahkan untuk meminta izin anak perempuannya. Kemarin belum lama saya ikut seminar judulnya itu Stop Menikahi Anak di Bawah Umur. Masya Allah. Nah, Masya Allah. Salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap anak, dua hal nih yang bisa kita lakukan. Kita lihat dan ini semua dari akibat pernikahan dini. Pertama, ada kekerasan pemaksaan pernikahan di usia dini. Mohon maaf, kita yang sudah matang saja, sudah berumur, mau menikah itu deg-degan sebagai perempuan. Betul. Karena pasti, mohon maaf ya, dalam hubungan pertama kali dengan suami itu ada sesuatu hal yang tidak biasa gitu ya. Betul. Nah, apalagi anak di bawah umur. Yang kedua, pemaksaan kehamilan. Anak di bawah umur sudah hamil dipaksa. Mau tidak mau dia menikah, berhubungan dengan suaminya hamil. Kekerasan dalam melahirkan padahal belum waktunya, belum cukup umur, belum matang dan belum siap secara mental.
Nah di sini salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang baru saya dengar kemarin dari acara seminar mengenai stop menikahkan anak di usia dini. Oleh karenanya para orang tua yang punya anak-anak perempuan kalau mereka mau nikah atau sudah punya calon lihat dulu. Kalau cocok ajak ke rumah. Kiranya dia hafiz Quran kayak Ustadz Syam gitu nggak kemarin? Masya Dites nggak? Allah. Walaupun dia mobilnya mewah, orang kaya, tapi kalau tidak bisa ngaji nggak usah deh. Lebih baik ya dia tidak punya apa-apa, tapi dia hafal Quran, dia orang yang baik, solih, apalagi udah hafiz Quran, hartanya luar biasa. Waduh, itu Masya paket Allah, ya. ini kan yang luar biasa, satu paket gitu ya. Susah tuh cari yang kayak gitu Susah kayaknya. cari seperti itu. Jadi orang tua harus minta izin dulu kepada anaknya. Dan anak baiknya kalau orang tua punya calon yang terbaik, dan sudah dipilih-pilih dengan sangat baik, ikutin apa kata orang tuanya, seperti Masya itu. Allah, luar biasa. Hari ini di Islam itu indah ditegaskan bahwa orang tua juga harus meminta izin kepada anaknya, berdiskusi, bermusyawarah ya. Nah, nih mama atau papa Calon nih, iya yang ini calonnya. ayah pilih gitu Latar ya. belakangnya gini, punya asetnya Iya. 7 miliar misalnya, hafal Iya. Quran. Kalau memang dia baik, jangan kita tolak sebagai Jangan perempuan. kita Insya tolak, Allah ya. orang tua itu lebih berpengalaman dalam hidup. Betul. Dan idealnya usia dini atau usia wanita menikah itu Ustazah Di umur atas berapa? 19 tahun. Di atas 19 tahun ya. Itu Nah, sudah matang gitu. Baik, untuk orang tua ditegaskan lagi ya, di atas 19 tahun baru bisa dikatakan matang. Baik, jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah, luar biasa penjelasan kita hari ini, sangat luar biasa, ilmunya banyak sekali yang kita dapatkan di pagi hari ini. Dan karena banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kolom komentar sosial media Islam itu indah. Nah, makanya sekarang kita langsung aja yuk masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah nih Ustadz Syam, banyak penonton di rumah udah tanya dan masuk ke media sosial Islam itu indah. Untuk Nanya menanyakan. buat Ustadz Syam. Buat semuanya, buat Oh, buat Habib Usman semuanya. juga. Jadi kita udah pilih dua nih Bib, Ya, satu-satu kita. Jadi insya Allah mudah-mudahan yang kita pilih ini mewakili pertanyaan yang lainnya insya Allah. Dan yang masih bertanya jangan menyerah, siapa tahu kapan-kapan kita baca komentarnya. Betul. Atau mungkin kita bisa jadiin tema besar di Islam itu indah. Betul. Bismillahirrahmanirrahim, langsung ya Bib ya. Tafadhol. Berusaha baik _23. Keren banget namanya berusaha baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustadz Syam. Bagaimana jika istri bekerja sedangkan suami berdiam diri di rumah? Apalagi saat pada pagi hari itu hujan, istri pergi bekerja kehujanan, suami malah enak tidur. Untuk urusan pekerjaan rumah tetap istri juga yang mengerjakannya. Tidak memberi nafkah kepada istri dan anak. Apalagi suami bekerja uangnya untuk dirinya sendiri. Untuk keperluan rumah tangganya hanya sekitar 10% saja dari uang suami. Bahkan kadangkala tidak ada kerjaan, mengobrol dengan tetangga, bercerita kehidupan rumah tangga kepada tetangga. Jazakumullah khairan katsira. Ustadz Syam, ini pertanyaannya jadi ada 3 pertanyaan ini. Julid banget juga nih ya, banyak banget ininya. Iya, Jadi satu pertanyaan iya. tapi bisa jadi 3 pertanyaan. Ya, suaminya nggak kerja, suaminya nggak kasih nafkah, kalau Betul. nafkah cuma 10%, Betul. hobinya ngobrol dengan tetangga. Betul. Nah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Suami wajib memberikan nafkah terhadap istrinya. Suami yang baik, suami yang soleh akan membantu pekerjaan istrinya. Apalagi tahu kalau istrinya tidak bekerja. Apalagi tahu juga kalau istrinya bekerja. Kalau istrinya bekerja capek dan lain sebagainya, maka wajib, ingat, wajib bagi seorang suami untuk membantu istrinya dan memberikan segala sesuatunya. Tolong maaf, sangat-sangat maaf, janganlah menjadikan istri sebagai seorang budak, disuruh kerja lah. Terus habis itu suami enak-enakan tidur sampai di rumah suruh nyuci, suruh ngepel, suruh ngurus anak dan lain sebagainya. Jangan, harus disayangi, dicintai, diperhatikan dan diemong, itu tugas suami. Dan suami, ingat pertanyaan yang selanjutnya masih ada lagi tuh Ustaz Sam. Tidak boleh pelit terhadap istrinya. Nih anak cabangnya banyak nih pertanyaan. Mana hobi lagi ngobrol sama tetangga? Nah, suami tidak boleh membuka aib yang terjadi dalam kehidupan rumah tangganya. Kepada orang lain diceritain, oh istri saya begini nih, yo di rumah begini, nggak boleh Ustaz Sam. Jadi gitu Ustaz Sam. Jadi nggak boleh ada segala sesuatu yang bisa membongkar aib bagi keluarganya. Berarti dia membongkar aibnya sendiri. Betul, gitu ya, harus kalau jaga mau. kalimatnya. Benar, Gantian Ustaz benar. Sam. Siap Habib. Pertanyaan buat Ustaz Sam dari Hesti_T_Pertiwi. Siap. Assalamualaikum Ustaz Syam. Waalaikumsalam. Saya anak pertama,
beban anak pertama serasa berat atau terasa berat. Dia berat banget nih. Bagaimana menghadapi orang tua yang pilih kasih. Yang satu ditekan terus, yang satu apa-apa diturutin. Saat ada butuh ataupun maunya, baik ke kita dan sebaliknya, kalau enggak lagi butuh, ya kita dipojok-pojokin. Yang disalah-salahkan juga. Gimana nih Ustaz Syam nih? Enggak gitu juga sih. Saya anak pertama memang ya berusaha untuk menanggung adik-adik gitu. Berusaha untuk berbagi lah. Karena kita yang diberikan sama Allah. Contoh misalnya ilmu yang diberikan Allah sama kita, rezeki, pekerjaan yang Allah berikan kepada kita itu tidak murni karena usaha kita. Itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dituntut untuk berbagi ya wajar saja kita berbagi kepada apalagi orang yang terdekat kita seperti adik-adik kita, kepada orang tua kita. Ustadz, saya udah baik sama mereka, tapi mereka datang kepada saya di saat butuhnya aja. Ketika mereka tidak butuh, dia tidak datang sama saya. Ya itu manusiawi banget gitu. Kita yang harus memaklumi ketika kita berbuat ihsan. Ihsan itu apa? Kan wabil walidaini ihsana. Berbuat ihsanlah kepada kedua orang tua. Ihsan itu engkau melakukannya seakan-akan engkau melihat Allah. Kalaupun engkau tidak melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu. Berarti kita melakukannya karena Allah saja, bukan karena orang tua kita baik. Banyak kok orang-orang yang misalnya dia baik sama orang tuanya karena orang tuanya baik. Nah itu bukan, ndak usah Al-Quran, ndak usah hadis. Kita sesama manusia saja kalau ada yang baik sama kita auto baik sama dia. Tapi kita ini diperintah sama Quran dan hadis untuk baik sama mereka. Tinggal berlapang dada, bersabar, insya Allah apapun yang dilakukannya biar Allah yang balas. Allah balas kebaikanmu, Allah juga balas keburukan mereka. Wallahu a'lam. Masya Allah. Tabe Habib, Tafadhol, ada Ustaz. pertanyaan nih. Apakah benar ada hak yang sering dilupakan laki-laki? Baik itu suami atau seorang ayah kepada istri dan anak-anaknya. Hak-hak yang terlupakan ini Habib. Dan ini katanya kalau tidak dipenuhi bisa berakibat fatal kepada mentalnya para wanita. Wah, Ustaz apa Syam, itu? ini benar banget. Dan sekarang banyak terjadi, bahkan maaf, dilupakan oleh suami dan seorang ayah, apa aja nih? Tapi yang setelah saya Penting ini tulis penting. deh. Oh, Setelah yang setelah yang satu satu ini deh. aja kalau gitu. Tapi kasih tahu juga gak? Kasih tahu apa tuh? Suruh siapin. Apanya? Handphonenya. Oh gitu, terus catat. Catat. Terus kabarin orang tua. Betul. Kabarin semuanya. Betul. Siap, biar jadi Posting pahala di media jariah. sosial. Islam itu Benar, indah, suruh nonton. Siap Habib. Kalau begitu silahkan di-share, dikasih tahu teman-temannya, tetangganya, keluarganya supaya nonton Islam itu indah. Dan jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Lillah.